Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Saya Muhammad Tegar Rizkyanto dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang uji hipotesis. Salah satu teknik dasar dalam statistik inferensial. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa sih itu uji hipotesis? Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan, atau dalam istilah statistik disebut hipotesis. Nah, metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan data dari sampel. Nah, sebentar nih ya. Pernah nggak sih kalian curiga soal isi botol minuman yang kalian beli setiap hari itu? Ini tuh beneran 500 mili nggak sih? Nah, dengan uji hipotesis kita bisa membuktikan kecurigaan itu secara ilmiah, bukan cuma pakai perasaan. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu apa aja komponen uji hipotesis? Dalam uji hipotesis ada beberapa komponen penting yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu hipotesis nol atau HO, pernyataan awal. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1, sama juga pernyataan tandingan. Nah, yang ketiga, taraf signifikan atau A, simbolnya umumnya 0,05. Yang keempat, statistik uji, nilai dari data sampel. Yang kelima yaitu daerah kritis atau batas untuk menolak H0. Yang terakhir nih, keputusan berdasarkan perbandingan statistik uji dan nilai kritis. Ini kita pahami dulu komponen-komponen dalam uji hipotesis. Nah, gimana? Kita sudah paham. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu contoh soal. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, yaitu soalnya sebuah perusahaan minuman mengklaim bahwa rata-rata isi minuman mereka adalah 500 mili. Namun seorang konsumen meragukan klaim ini dan mengambil sampel 40 botol dan ternyata rata-rata isinya itu hanya 495 mili dengan simbangan baku 10 mili. Pertanyaannya nih, apakah benar? Nah, pertanyaannya adalah apakah benar klaim perusahaan itu bisa dipercaya? Kita diminta mengujinya dengan taraf signifikan 5% ini. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, penyelesaian soalnya. Yang pertama itu, langkah pertama kita mengatakan hipotesis H0 dibagi mu sama dengan 500 dan H1 itu mu dibagi mu tidak sama dengan 500. Ini klaim salah dan yang ini klaim benar. Nah, data yang kita punya itu N sebesar 40, X bar-nya 495, S-nya 10, mu 0-nya 500, dan A-nya 0,05. Karena N lebih dari 30, maka kita gunakan uji Z. Nah, baik, lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, kita gunakan uji Z ini karena N lebih dari 30.
Z kita masukkan rumusnya. Z sama dengan dalam kurung X bar dikurangi mu 0 dibagi S dibagi akar N. Nah, kita masukkan angka-angka tadi ya. Angka-angka ini yang diketahui ini kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan ke dalam sini dulu. Nah, setelah itu kita hitung X barnya 495 dikurangi mu 0 nya tadi 500 dibagi S nya 10 dan akar N nya adalah 40. Maka kita temukan hasilnya Z sama dengan min 3,16. Nilai Z yang kita dapatkan adalah min 3,16. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, penyelesaian selanjutnya. Oh, berbalik, maaf ya. Nah, kita bandingkan dengan nilai Z dengan nilai kritisnya. Pada A 0,05 itu ini hasilnya 1,96 dari dua sisi, dan Z kritis itu plus minus 1,96. Karena minus 3,16 kurang dari minus 1,96, maka hasilnya masuk ke daerah kritis atau tolak H0. Artinya secara statistik terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata isi minuman tidak sama dengan 500 mili. Nah, jadi kalau kalian merasa minumannya terasa kurang, mungkin kalian nggak salah dan data mendukung kalian ini. Baik, sekian. Dengan uji hipotesis, kita bisa mengambil keputusan dan berbasis data, bukan hanya asumsi atau perasaan. Ini sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, pengendalian mutu, dan berbagai bidang lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.